Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa kembali di channel kajian tafsir Quran untuk kita bersama saya Profesor Fojul Iman. Para pendengar yang sama-sama dimuliakan Allah, kaji kita sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, yaitu kajian tafsir tentang peradaban Tuhan, yang pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagian yang ketiga tentang keadaban Tuhan, yaitu pada kalimat ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ini akan kita kupas. Untuk mengupas ayat ini dalam ilmu tafsir tentu tidak bisa hanya fokus kepada ayat yang dimaksudkan pada kalimat Maliki Yaumiddin saja, tapi juga harus dikaitkan dengan hubungan keserasian dengan ayat sebelumnya. Dalam ilmu tafsir itu disebut dengan munasabah Al-Quran, yaitu menggali keserasian atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, atau surat dengan surat sebelumnya. Nah, Maliki Yaumiddin ini konteksnya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tetap bagi Allah, penguasa pembimbing alam, ya, yang Maha Rahman Rahim. Jadi seperti sudah disampaikan di hari lalu bahwa segenap puji dan pujaan itu tertumpahkan kepada Allah, baik yang menyangkut segenap kasih sayangnya maupun bimbingan yang diserahkan kepada umat manusia. Karena itu kita harus bersyukur bahwa kemampuan kita ini, kapasitasnya baik mikro maupun makro, mikro yang ada pada diri kita, misalnya jantung, hati, mata, nafas, itu dikelola dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing. Nah, termasuk alam ini disediakan oleh Allah sebagai fasilitas. Nah, oleh karena itu Allah dengan Maha Adil, Maha Pemurah dan kasih sayangnya mempersilahkan kepada umat manusia sebebas-bebasnya untuk memanfaatkan alam ini dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya. Silakan berkompetisi. Silakan membangun peradaban di isi dunia atau alam ini, oleh kita sebagai makhluk manusia. Apakah kita nanti menjadi pemimpin atau khalifah, silakan. Bumi, alam yang isinya ada matahari, bulan, hidrogen, oksigen,
jangan diklaim oleh kita sebagai milik kita umat Islam saja. Bumi ini dengan segala isinya juga milik orang Yahudi, milik orang Kristen, milik orang Buddha, Hindu, milik orang Amerika, milik Eropa, ya, milik Saudi Arabia, termasuk milik Indonesia. Karena itu kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Allah mempersiapkan fasilitas alam, makro maupun mikronya ini adalah dengan kemaha keadilannya dan makasih sayangnya justru untuk umat manusia untuk berkompetisi membangun peradaban ini. Ya, khalifah sudah dimiliki oleh Amerika sejak Abraham Lincoln, kemudian akhir-akhirnya ada George Bush, ada Ronald Reagan, ada juga Donald Trump, ya, ada Obama, ada Joe Biden yang hari ini. Di Cina juga ada, ya, kayak Jinping, apa itu namanya, ya. Ya begitulah, semuanya itu adalah khalifah. Jadi Allah adil, silahkan. Sesuai dengan keadilannya, siapa yang mampu dan berkualitas, punya ilmu sains, maka Allah membiarkan mereka itu dengan karya dan kreativitasnya. Itulah di dunia. Silahkan memimpin sebebas-bebasnya. Tapi jangan lupa, perlu juga norma. Karena Allah dengan segala keadilannya memberikan fasilitas kepada kita, dan kita dibebaskan untuk membangun, ya, kepemimpinan peradaban di dunia ini. Kita juga harus punya norma. Janganlah kemudian orang yang tidak punya kualitas diangkat. Sebaliknya, yang berkualitas ditindas. Memang di dunia itu tidak ada kesannya itu hukuman langsung dari Allah. Silakan membangkang kepada Tuhan, bahkan bisa menjadi Tuhan juga silakan. Tetapi ingat bahwa kekuasaan sedahsyat apapun di dunia, drama syahwat dilakukan di dunia ini dengan teknologi dan sains yang berkuasa membuat apa saja. Tapi kehidupan sosial akan pontang-panting, maka tentu saja ini adalah kemampuan yang sangat terbatas. Maka kemampuan yang tidak terbatas sebagai pemilik dan raja adalah yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin inilah nanti kita akan dimintai tanggung jawabnya, catatan dan dokumen-dokumen hidupnya selama ada dunia. Apakah kita menindas? Apakah juga kita berbuat baik, adil, mencontoh Tuhan yang adil itu? Apakah kita melakukan penindasan? Maka di akhirat, raja dan pemilik hanya satu, yaitu Tuhan, yaitu yang akan memimpin hari di kemudian hari. Yaitu pada hari sesudah kiamat nanti kita dikumpulkan di akhirat. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalikal yaum at-taghabun. Jadi pada hari semua manusia dikumpulkan. Itulah hari dikumpulkan manusia-manusia secara kolektif. Yaitu Yaumut Taghabin, merupakan hari di mana kita ditampakkan semua perbuatan-perbuatan celaknya, jeleknya, menindasnya selama ada di dunia. Di akhirat kita tidak akan bisa berkutik, itulah Maliki Yaumiddin. Kulhum atihi, ya, yaumal qiyamah farda. Semuanya akan datang pada hari itu. Adalah kulhum atihi, ya, farda, akan datang secara sendiri-sendiri. Yang dulu kita kolektif bikin apa namanya partai,
bikin konspirasi, bikin kolusi, itu tidak akan berlaku lagi. Kita menebus selama menghadapi raja yang paling raja, raja yang memiliki semuanya. Tidak lagi kita bisa membangkang. Wa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman qala shawab. Yaitu hari malaikat Jibril dan para malaikat lainnya berdiri tegak berbaris. Siapapun tidak akan bisa berbicara, menentang, protes, kecuali telah diizinkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu statementnya adalah benar. Secara kolektif juga kita nanti di akhirat, di raja, segala raja, pemilik kekuasaan yaitu Tuhan, semua akan dipanggil secara kolektif. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Engkau lihat seluruh umat secara kolektif itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan kelak. Kullu ummatin tud'a ila kitabiyah. Seluruh umat secara kolektif dimintai tanggung jawabannya. Catatan-catatan dokumen selama ada di dunia. Menindaskah? Mencelakah? Menganiayakah? Tidak adilkah? Semua itu akan dipanggil al-yauma tujzauna ma kuntum ta'lamun. Hari itu Anda dibalas seluruh kelakuan dan perbuatannya. Tidak akan bisa protes apalagi menebus pada Tuhan, karena Tuhan sudah menutup segalanya. Karena selama di dunia Allah membebaskan kita ini untuk berkreatif, untuk membangun keadilan, untuk demokrasi, untuk membangun digital, untuk membangun sains, silahkan sebebas-bebasnya. Yang penting punya norma, tapi kemudian karena norma tidak dilakukan, tidak diwujudkan, maka di akhirat kelak Maliki Yaumiddin semuanya tidak akan bisa berkutik. Tak ada yang bisa bicara, fala tasma'u illa hamsa. Tak lagi ada yang didengar perkataan-perkataan, apakah perkataan seorang presiden, seorang ulama sekalipun, ya, kalau tidak baik kelakuannya, tidak ada di sana. Ya, seorang ilmuwan sekalipun tidak ada yang bisa bicara. Seorang demokrat pun, seorang politisi pun tidak akan yang bisa bicara. Illa hamsa, kecuali dalam bisikan-bisikan antar sesamanya yang mengerikan, merasa ngeri, merasa takut. Begitulah para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah. Demikianlah tafsir daripada Maliki Yaumiddin, pemilik atau raja segala raja. Pemilik itu adalah kekuasaannya menyangkut seluruh benda yang ada di dunia, ya, termasuk, sedangkan kekuasaan adalah raja menyangkut kekuasaan seluruh sejagat manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Itulah nanti akan berlaku di akhirat kelak, yaitu Malik Yaumiddin, merupakan raja di kemudian hari. Semuanya sudah ditutup. Karena itu marilah para pemirsa, ya, selama kita masih hidup di dunia ini dan diberikan kasih sayang oleh Allah, fasilitas semua yang Allah berikan kepada kita berupa alam, otak, akal ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya sehingga semuanya itu menjadi jalan mudah. Ketika kita mengikuti norma-norma yang baik, aturan-aturan Allah, Tuhan dijalani, maka kita nanti kelak di akhirat akan hidup bahagia. Tidak ada lagi rasa takut. Tapi Allah nanti akan memasukkan kita semuanya ke dalam pintu surga yang paling nikmat. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Kita jumpa kembali nanti di channel mendatang dalam waktu kajian yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.